Halo, assalamualaikum. Saya kedatangan sebuah smartwatch terbaru dari Zebless, yaitu Zebless Vibe 6 Sport Smartwatch. Saya belum tahu ini harganya berapa, kemudian fiturnya apa saja. Tapi di belakang kita bisa lihat ya, ada highlight fiturnya kali ini di kemasannya. Dia bilang ada standalone music player. Jangan-jangan ada storage-nya ya. Kemudian ada heart rate, kemudian ada 10 professional sport modes, better battery life. Kemudian ada bisa receive or make call juga. Jadi bisa dipakai buat terima telepon atau bikin panggilan juga. Tetap ya, connect ke smartphone kayaknya. Kemudian sleep tracking, smart notification, dan waterproof design. IP67 ya, daily life waterproof. 56 dapat kabel, user manual, dan sudah. Sport smartwatch dengan penampakan seperti ini. Pinggirannya, depannya seperti ini. Pinggirnya sebelah sini seperti ini lagi. Kita akan cek dulu harganya di Banggood. Ya, bisa dibeli di Banggood atau AliExpress, tapi sepertinya akan tersedia juga di Shopee. Saya akan cek dan masukkan linknya ke deskripsi video ini ya. Cek aja di sana. Nih, harganya di Banggood itu Rp856.000. Ada yang hijau juga strapnya, ada yang biru juga. Yang hijau kayaknya kece ya, tapi ini kayaknya hasil render deh, bukan warna asli. Nanti kita cek. Oh, ada yang abu juga, mantap. Oke. Kalau penampakannya di produk image-nya sih menggoda ya. Kemudian dapat diskon $20 buat pengguna baru. Dan ongkos kirimnya ke Indonesia ini sudah termasuk custom tax ya, atau pajak bea masuk itu 154.000. Jadi Rp1.010.000 ya, bener ya, Rp1.010.000. Kalau kamu mau dapatkan ini sampai ke rumah kamu di Indonesia. 128 MB ya memorinya atau storage-nya, jadi bisa menyimpan 20 lagu. Dan nanti kita akan cari nama aplikasinya apa, termasuk cara transfer musiknya. Rada beda ya, sekali ini dorong. Kebalik nih. Kayaknya di bea cukai kemarin ditaruhnya lagi salah. Seperti ini penampakannya, strapnya hitam dengan finishing matte ya. Ini nggak ada glossy-nya sama sekali. Ada logo Zebless-nya di situ, Z. Nih. Oke. Penampakan dari strapnya seperti ini, dan ini lembut dan lentur banget juga, dan ada keterangannya 24. Jadi kayaknya lebarnya yang 24 mm ya strapnya, dan mudah buat diganti juga. Tuh, ada pengaitnya dengan mudah, bisa dibuka ya si talinya. Di belakang ada heart rate sensor, 1 buah, kemudian 2 buah lampu di situ, dan 4 buah pin magnetik seperti biasa. Di sisi kanan dari smartwatch ini ada 2 buah tombol fisik, dan seperti ini desain dari lempengan besi buat masang strapnya ya. Sebelah kiri kosong. Loudspeakernya di mana ya kira-kira ya? Oh, di sini sepertinya nih, di atas. Dan ini mikrofonnya di bawah. Kelihatan? Oke, kita akan segera nyalakan. Layarnya bulat sempurna kah? Yang atas ini ada penandanya. Ini buat power. Ini buat mode ya. Dan bisa pilih bahasa 2 saja. Please turn on the phone's Bluetooth connection. Kalau cuma buat terima telepon atau bikin telepon, cukup pairing Bluetooth tanpa aplikasi ya. Jadi ini akan diperlakukan seperti Bluetooth headset. Broadcasting 56M. Oke, kita tinggalkan dulu smartwatch-nya dan kita lihat manualnya ya. Aplikasi apa yang digunakan oleh smartwatch ini. Aplikasinya H-Band atau H-Band. Kemudian terakhir kita lihat apa yang didapat di paket penjualannya. Dapat kabel buat chargingnya ya, dock charge, 4 buah pin magnetik, dan 2 buah magnet besar bulat untuk memasangkannya ke smartwatch ini. Oke, sekarang kita download dulu aplikasi H-Band. Sambil download, saya akan coba pairing Bluetooth-nya 6M. Oke, udah muncul. Bluetooth pairing request berhasil. Connected for audio, connected for calls and audio. Oke, dan sekarang di smartwatch-nya muncul keterangan lagi use H-Band ya. Jadi kalau buat fungsi notifikasi, fungsi health tracker-nya, semua pengaturan dari smartwatch ini adanya di aplikasi H-Band. Nah, untuk Bluetooth call harusnya ini udah bisa, dan saya pengen coba apakah bisa buat loudspeaker berarti ya.
Suaranya seperti ini. Volume udah full ya. Bisa dibilang powernya tidak terlalu besar karena memang cuma segini doang loudspeakernya nih. Tuh, lihat. Oke. Sekarang kita akan connect dengan H-Band. Nah, dia muncul kode untuk download aplikasinya. Scanning. 56 sudah muncul. Confirm. Dia akan minta akses ke notifikasi buat forward notifikasi ya. Kita kasih aja dulu sementara ini. Dan kita langsung pilih aplikasi apa saja yang mau di forward notifikasinya. Phone call, SMS, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Line, Instagram, Snapchat, Skype, dan Gmail. Kemudian other apps. Oke, bisa semua aplikasi dipilih satu-satu ya. Mantap. Sudah tersinkron datanya dan baterainya tersisa 3 dari 4 ya. 3/4 kira-kira 75%. Dan seperti biasa di aplikasi yang pertama muncul adalah dashboardnya. Ada sport, sleep, heart rate, dan juga blood pressure. Kemudian kalau kita klik more di C56-nya ini, pertama dia bisa lakukan manual heart rate test di trigger dari smartphone ini. Kemudian juga bisa blood pressure test juga ya. Dan masuk ke setting untuk si 56 ini. Message notification yang tadi ya, settingan untuk notifikasi apa saja yang mau di forward. Ada alarm setting juga, bisa tambah alarm dari situ. Sedentary setting buat pengingat kalau kita duduk terlalu lama. Heart rate alert juga bisa, kalau misalkan tiba-tiba kondisinya heart rate-nya ekstrim ya, ekstrim turun atau ekstrim naik. Turn wrist detection, jadi putar pergelangan tangan buat menyalakan layar juga bisa. Pair device, pair successfully udah. Kontak, buat apa kontak ini? Jadi kontaknya bisa di forward langsung ke sana ya. Low power mode, oke. Kalau low power mode ini kayaknya dia bikin battery saving mode ya. Jadi mungkin brightness screen-nya diturunin banget, kemudian notifnya diperlambat masuknya sehingga bisa lebih bertahan lama dengan baterai yang terisa sedikit. Screen on time bisa di set di sini. Paling lama adalah 30 detik. Karena buat video unboxing, kita pilih yang paling lama aja dulu ya. Switch setting, wear detection, HR automatic monitoring, blood pressure automatic monitoring, dan disconnect alert bisa kita nyalakan. Take photo, oke. Caranya adalah dengan shake atau goyang si smartwatch-nya. Ya, udah kesimpan tuh. Ya, ini adalah foto-foto yang dihasilkan dari aplikasi H-Band di trigger dengan goyang-goyangin smartwatch ini. Reset device password. Oke, kita nggak pakai. Setting of main interface style. Oh, ada 4 interface-nya. Tapi ini gimana caranya masuk ke home screen-nya ya? Activation succeed. Oke, sekarang sudah masuk ke home screen-nya. Layarnya berwarna seperti ini. Penampakannya sih kece-kece aja ya. Layarnya juga di kamera kelihatan bagus. Kita coba ganti stylenya. Oke, ini style kedua. Style ketiga. Itu style ketiga dan style keempat. Lengkap banget yang style keempat ini. Default style yang analog ya. Ada jarumnya di sana. Kita tinggalkan dulu watch face-nya. Apakah ada firmware upgrade? Updated version? Tidak ada. Tidak terjadi apa-apa. Clear data dan reset. Oh ya, nih baru muncul. This is the latest version. Sudah ya, di aplikasi di smartphone kira-kira kayak gitu. Ini tinggal modul manager buat nentuin modul apa saja yang mau muncul di dashboard-nya. Running, kita bisa mulai juga dari smartphone. Dan main ini sama sih, masuk ke settingnya dari situ ya. Sekarang kita pakai smartwatch-nya di tangan, lalu kita lihat menu lengkapnya. Tapi yang jelas, saya baca tadi, dia bisa connect ke TWS earphone langsung ya, atau ke Bluetooth earphone biasa. Jadi nanti kita bisa pilih mainin lagunya mau dari internal storage-nya dari smartwatch ini, atau dari smartphone. Jadi misalkan kayak Spotify, diatur dari sini bisa, atau
Connect langsung antara earphone dengan smartwatch ini buat mainin lagu yang ada di sini juga bisa ya. Yuk, kita masuk dulu ke menu-menu yang ada di jam tangan pintar ini. Saya pengen matiin dulu layarnya. Oke. Turn raise detection-nya sudah berjalan dengan baik ya. Dan kalau ditekan dan tahan, watch face ini, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Kalau di swipe dari atas ke bawah, ada toggles. Oke. Screen brightness-nya, oh bukan, ini adalah do not disturb mode. Apa ini? Device broadcasting. Oh, ini buat pairing Bluetooth. Lalu ada alarm. Lalu ada find phone. Oke, getar barusan smartphone-nya. Ya, masih getar. Kebetulan si smartphone-nya saya masukin ke mode do not disturb ya. Lalu terakhir ada informasi dari perangkat ini di toggles. Kalau dari bawah ke atas langsung masuk ke menu musik. Volume bisa diatur, no music files. Dan bisa di set juga nih yang mau di play apakah musik dari watch atau dari phone ya. Kalau dari phone pakai music player di smartphone kayak Spotify dan lain-lain. Dan kita bisa pairing ke earphone-nya dari sini. Jadi buat namain file musiknya dikasih tahu nih, please add files by USB 128 MB. Dan kita nggak bisa connect earphone kalau di smartwatch-nya ini nggak ada music files. Mungkin karena dia pikir buat apa juga kan, buang-buang waktu. Oke, kita lihat kalau dari kiri ke kanan. Jadi ada aktivitas yang sudah dilakukan, recapnya, kemudian sleep monitoring, blood pressure atau tekanan darah, dan ini, bentar, ini heart rate, sorry, detak jantung, kalau ini baru blood pressure atau tekanan darah. Dan kembali ke dialnya. Mode, oke, ditekan mode masuk ke menu lengkapnya ya. Jadi kita tidak bisa akses langsung notifikasi dari home screen, nggak bisa di swipe. Kalau biasanya kan dari bawah ke atas tuh buat munculin notifikasi yang sudah masuk. Kalau ini buat musik, tujuan utamanya. Ada sport, outdoor run, outdoor walk, indoor run, indoor walk, hiking, stair stepper, outdoor cycle, stationary bike, elliptical, dan rowing machine. Jadi ini bisa dipakai buat kegiatan olahraga indoor ya, kayak nge-gym. Step, ini recap yang tadi juga sudah muncul. Sleep, saya yakin ini juga sudah. HR sudah, blood pressure juga sudah. Call, nah ini dial buat melakukan panggilan. Kontak, nah ini kontak ini bisa dimasukin dari aplikasi Edge Band tadi ya. Jadi kita bisa panggil orang yang sudah dimasukin kontaknya ke sini tanpa harus ngetik nomornya lagi. Call log, nah ini terakhir panggilan kemana, kita bisa lihat juga. Kalau mau back, swipe dari kiri ke kanan ya, atau dari kiri ke dalam layar. Notification ada di sini. Nah, ini rada beda jadinya UX-nya. Kita nggak bisa akses notifikasi langsung dari watch face-nya tadi atau dari home screen-nya. Alarm clock, stopwatch juga ada. Countdown, music yang udah tadi ya. Find phone juga udah tadi. Female, female ini biasanya buat ini masa-masa kesuburan dan lain-lain. Photograph, kita coba buka kunci dari smartphone-nya. Photograph, ya langsung masuk ya ketika kita lagi buka aplikasi Edge Band. Apa yang akan terjadi kalau aplikasi Edge Band kita tutup? Photograph, nggak terjadi apa-apa. Setting, brightness ada berapa level ini? 12 level brightness-nya. Tadi di 4 ya. Jadi cukup terang di 4 pun. Kemudian auto lock berapa detik, ini juga bisa disetting di Edge Band tadi. Switch apa ini? Pulse rate monitoring, BP monitoring, HR alarm, disconnect alert, turn the wrist, sama sedentary. Bisa diaktifkan dan dinonaktifkan dari sini juga. Message setting, call, SMS, WeChat. Dari sini juga bisa diatur nih notif apa saja yang mau masuk. Kemudian dial setting. Nah, di sini bisa atur watch face-nya ya, tapi nggak bisa ditekan dan tahan dari home screen-nya tadi. 1, 2, 3, 4. Sama persis dengan yang dari Edge Band tadi. Terakhir di setting adalah
device, dan clear data. Oke, ini dia ZBlaze Vibe 6 smartwatch 1 jutaan berarti ya kalau sama ongkir. Saya akan carikan juga harga termurah di Shopee dan saya update di sini ya berapa harga paling murah di Shopee. Demikian unboxing dan pembahasan menu lengkap dari ZBlaze Vibe 6 ini. Semoga memberi informasi yang berguna ya buat teman-teman. Itu aja video kali ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.